jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Jubilate hari ini dengan topik Minggu, Yesus Gembala yang Baik. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Hukum Tuhan untuk kita pada Minggu Jubilate hari ini terambil dari Yehezkel 34 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sujud di hadirat-Mu, sesak dan sesak hatiku, karena besar dosaku, terima aku. Dengarlah hamba-Mu, malahkan diriku, terima hamba-Mu, tak mampu ku menolongku, sebagai para hidupku. Tuhan, ku ingat firman-Mu, nyatakan kehendakku, nyatakan padaku, beriman padamu, ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku lihat jari penebus, berjagalah berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Jubilate hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara responsoria di ayat ke-6 kita sama-sama. Tuhan gembala yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Olehnya ku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Malah baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada Minggu Jubilate 21 April 2024 dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 dengan topik Yesus Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi pada dombaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat 11 Tuhan mengatakan,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika kita baca bersama dengan ayat sebelumnya, maka kita paham pemberian nyawa gembala itu dimaksudkan supaya domba-domba mempunyai kehidupan dan berlimpah-limpah karunia. Kata mempunyai hidup dalam bahasa Yunani disebut ekozoe, yang dapat diartikan berdaya, menguasakan mengusahakan hidup dalam kehidupan nyata sesuai pada saat ini. Kata berlimpah-limpah dari kata perisos adalah bentuk kata sifat yang juga bisa kita mengerti melebihi beberapa angka atau ukuran, pangkat, dan kebutuhan. Lebih dari yang perlu, lebih unggul. Dengan begitu, kita dapat menangkap makna bahwa di dalam Tuhan Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya, kita diberi daya untuk mengusahakan hidup dalam kehidupan nyata sesuai waktu saat ini. Bahkan daya itu memampukan kita untuk menghasilkan yang unggul, melebihi ukuran-ukuran yang ada. Apa yang unggul dari segala ukuran yang ada? Hidup yang berkualitas, seperti sifat domba-domba, dan kualitas itu lahir dari pengenalan akan suara sang gembala. Domba memiliki sifat lemah lembut, multifungsi, mulai dari bulu, daging, hingga tanduknya, jinak dan peka terhadap suara gembalanya. Oleh karena sifatnya yang demikian, mereka sangat bergantung kepada gembalanya. Walau begitu, ada juga gembala lain yang berbeda kualitasnya dengan gembala yang sejati, gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Mereka lah disebut dengan gembala upahan. Jika gembala sejati siap melindungi, to cover, to protect, bahkan dengan memberikan nyawanya sebagai taruhannya, seorang upahan atau gembala palsu meninggalkan domba-domba itu lalu lari ketika ada ancaman maut, ketika ada serigala datang, dan diterkam, dicabik-cabiklah domba itu. Tentu saudara-saudari dan saya, kita semua bertanya-tanya, siapa gerangan gembala upahan itu? Di masa yang lebih kompleks ini, ada banyak bentuk gembala upahan. Mereka diberi kepercayaan untuk mengembalakan domba-dombanya. Tetapi persoalannya adalah pada kualitas kasihnya. Kualitas kasih Tuhan Yesus muncul dari relasinya dengan Bapa yang mengasihinya. Ini semacam rangkaian kasih yang dimulai dari Bapa di surga kepada anaknya Yesus Kristus, dan dari anaknya kepada penerus pelayanan, yaitu para rasul, hamba Tuhan, gembala yang melanjutkan tongkat estafet penggembalaan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sebagai domba-domba Allah bisa tetap yakin dengan suara gembalanya? Ingatlah perumpamaan tentang domba yang hilang. Kira-kira apa penyebab sehingga 1 dari 100 domba itu hilang? Teks tidak memberi jawaban, sehingga kita bisa saja berimajinasi bahwa mungkin domba itu terluka sehingga tidak mampu mengikuti ritme perjalanan kawanan domba yang lain. Atau bisa saja domba itu disibukkan dengan hal yang lain yang ditemuinya dalam perjalanan, sehingga ia tidak fokus, jadi tertinggal dari rombongannya dan tidak bisa lagi mendengar suara gembalanya. Jika karena luka, tentu tak ada yang bisa dilakukan sang domba selain berharap gembalanya datang mencari dan menolong dia.
Tetapi jika karena hal yang kedua mereka tidak fokus, asik dengan diri sendiri, domba tersebut perlu melatih fokus. Bukankah hidup ini seperti itu? Di saat kita terluka, mungkin kita berharap, berdoa dan memohon pertolongan supaya Tuhan hadir membantu menolong kita. Tetapi penyebab kita terhilang justru bisa saja karena kita tidak pernah berlatih untuk fokus pada suara Sang Gembala. Berlatih untuk tekun, setia mendengar, membedakan mana suara firman Tuhan, mana suara-suara keinginan si jahat, si iblis. Tekunlah beribadah dan setialah mengikut Dia, agar kita sebagai domba mampu dengan fokus mendengarkan suara Gembala yang penuh kasih penyertaannya. Kasih Tuhan Yesus sebagai Gembala agung melebihi batas kelompok. Dan itulah maksud dari ayat 16 ini. Selain domba-domba gembalaan, Tuhan Yesus juga menyebut ada domba-domba lain dari luar kandang gembalaannya yang harus dituntunnya. Dan domba-domba itu akan menjadi satu sebagai kawanan gembalanya. Jika selama ini kita yang hidup dalam gembalaannya merasa hidup ini hanya untuk kelompok kita, maka ayat ini akan mengagetkan kita. Mereka yang lain dari kandang yang berbeda ternyata juga adalah kepunyaan gembala yang baik itu, yang berhak dan bisa dituntun olehnya agar mereka mendengar suaranya. Ini adalah berita sukacita kedua yang kita peroleh dari teks firman Tuhan hari ini. Pertama, kita diberi daya untuk mengusahakan hidup dalam perkembangan tumbuh kehidupan nyata. Bahkan daya kemampuan itu untuk menghasilkan hal yang unggul, potensi yang unggul berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Kedua, Sang Gembala meyakinkan kita bahwa mereka yang lain juga adalah kepunyaannya. Dan dengan begitu, mereka juga diberi daya yang sama dengan kita. Apakah masih ada alasan bagi kita untuk tidak bersemangat hidup dan memelihara kehidupan bersama dengan orang lain, bahkan tidak seiman sekalipun dengan kita? Bersukacitalah dan selalu bersyukur, karena Tuhan membimbing, memelihara, menuntun saudara-saudara seperti gembala yang baik, yang melindungi, menjaga kita semua sampai akhir hayat kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami puja, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang sejati, yang menuntun, yang menebus dan menolong kehidupan domba-dombanya atau jemaatnya. Praise the Lord, puji Tuhan, Engkau menuntun perjalanan hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang tersesat Engkau selamatkan dan Kau cari, yang taat terus Engkau bimbing ke jalan yang benar dan fokus mengikut Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan dan aktivitas seluruh jemaat-Mu, mereka yang dari anak-anak sampai orang tua lansia, selalu dalam tangan kasih penuntunan bimbingan Tuhan Gembala yang Agung. Kami juga berdoa untuk para pelayan di Resort Tanjung Priuk ini, Pendeta Sintua, selalu dalam renungan, dalam kasih, dalam pergumulan yang setia melayani dan mengikut Kristus Gembala yang Agung itu. Untuk saat ini, tahbisan penggembalaan disampaikan kepada para pendeta dan sintua. Ajari, kuatkan kami dengan Roh-Mu supaya dapat melayani, marmahani, marhobas untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntut kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, mudah jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.